Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi amarna bis sabri wal ribat. Alhamdulillah alladhi nahana anil wahni wal jubn. Alhamdulillah الذي وعد المجاهدين بالنصر والتمكين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق دين رحمة والعدالة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه والتابعين. أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر المسلمين رحمكم الله. الشكر سر دوام النعم. Mari kita mentajdid kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah adalah sir, adalah rahasia dawamnya, kekalnya, bertambahnya kenikmatan yang kita miliki. La in syakartum la azidannakum. Dan bersyukur yang hakiki adalah dengan menjaga, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itulah ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah di antara kita ini meninggalkan dunia yang fana ini kecuali menjaga kualitas Islam, iman dan ihsannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azakumullah. Insyaallah tema khutbah Jumat pada kesempatan yang berkah dan singkat ini adalah Gaza kau tak sendiri. Gaza kau tak sendiri. Masyarul muslimin azakumullahu ta'ala jami'an. Di tengah samudra luas kini berlayar sebuah armada kemanusiaan lintas negara. Mereka bukan mencari dunia, mereka bukan mengincar kekuasaan, tapi mereka berangkat dengan satu tekad menembus blokade Gaza, mengantarkan bantuan dan menyuarakan bahwa umat Islam tidak pernah meninggalkan saudaranya. Inilah global sumud plotilla, relawan dari 44 negara termasuk Indonesia tercinta. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka menantang gelombang-gelombang dahsyat dan mereka siap menghadapi ancaman militer Zionis Israel. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, isbiru bersabarlah, wasabiru dan lipat gandakan, kuatkanlah kesabaranmu, warabitu dan ribatlah, tetaplah bersiap siaga di garis depan, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun agar kita semua beruntung. Mereka inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah para murabitin di zaman ini. Mereka menjaga kehormatan umat ini.
meneguhkan bahawa Palestina kita, Gaza kita, Al-Quds kita, Masjidil Aqsa kita adalah harga diri kita bersama. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, mari kita dengarkan bersama. Al-ma'idu fil bahri alladhi yusibuhu al-qai'u lahu ajru syahidin wal ghariqu lahu ajru syahidain. Al-ma'id, orang yang mabuk. Orang mabuk perjalanan, orang mabuk laut lalu muntah, ia mendapatkan ajru syahid, mendapatkan pahala satu orang yang mati syahid. Wal ghariq, sedangkan orang yang tenggelam di lautan, lahu ajru syahidain, ia mendapatkan dua pahala orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agung pahala yang Allah janjikan, betapa besar pahala yang Allah berikan. Lihatlah, mabuk laut saja diberikan pahala satu syahid. Orang yang tenggelam dengan insiden laut mendapatkan pahala dua syahid. Apalagi kalau gugur dalam misi menolong kaum tertindas fi sabilillah. Maka wahai kaum muslimin, jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Gaza? Karena setiap dukungan kita sekecil apapun adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan akan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya kepada sang pemuda, ma'adzadta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Bekal apa yang telah engkau tabung untuk menghadapi kematian? Maka sang pemuda mengatakan, uhibbullah wa rasulah. Saya yang menyiapkan bekal mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Kemudian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menolong orang-orang yang beriman. Islam ini akan dimenangkan oleh Allah tanpa kita atau dengan kita. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina, Gaza akan dimenangkan oleh Allah insya-Allah dengan kita atau tanpa kita. Tapi pertanyaannya, Ustaz, mata nasrullah? Kapan kemenangan Allah itu akan datang? Maka kita tanya, madza a'dadta laha? Apa yang telah kita siapkan untuk menyambut kemenangan Masjidil Aqsa? Peran apa yang telah kita tabung untuk menjadi saham kemerdekaan saudara-saudari kita di Gaza, Palestina, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan wejangan kepada kita, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kita semua. Bagaimana cara menolong Allah? Cara menolong agama Allah? Ulama kita mengatakan, unsur nafsaka. Yang pertama adalah tolonglah diri kita sendiri. Tolonglah diri kita sendiri dengan apa? Dengan istiqomah dalam ketaatan. Dengan apa? Dengan istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid. Dengan apa? Dengan istiqomah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan mendidik anak istri kita dengan didikan Quran. Itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Kemudian menolong agama Allah adalah dengan dakwah. Kulluna du'at. Setiap kita adalah da'i. Setiap kita adalah guru. Bukankah Rasulullah memberikan amanah kepada kita? Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, dakwahkanlah dariku meskipun satu ayat. Dan kalau kita tanya berapa ayat yang telah kita hafal sekarang, minimal 7 ayat Al-Fatihah. Rukun salat. Wajib kita dakwahkan, wajib kita sampaikan minimal kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Anak istri kita, ajarkanlah, tahsinlah Al-Fatihah mereka, agar kalau kita wafat duluan menjadi amalan jariah
pahalanya panjang, terus mengalir meskipun kita berada di alam kubur kita, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kami ulangi, maka mari kita tidak boleh mengecilkan peran kita, karena setiap dukungan kita sekecil apapun adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Qultu ma sami'tum aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari sejarah tentang Sumud. Yang pertama, di medan darat di perang Mu'tah, pasukan kecil muslimin yang berjumlah 3.000 orang menghadapi 200.000 orang Romawi. Namun mereka sumud, mereka teguh hingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang untuk kaum muslimin. Kemudian di medan laut di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pasukan Islam berlayar hingga Kubrus, dan seorang sahabiah mujahidah yang bernama Ummu Haram binti Milhan wafat di lautan, memenuhi nubuat panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan jihad umat Islam di darat dan di laut. Dan hari ini armada Sumud relawan Protila melanjutkan estafet itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Takutlah kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'bah minan nifaq. Barang siapa yang wafat kemudian belum sempat berjihad, belum sempat berjuang, dan tidak pernah terbertik dalam hatinya niatkan keinginan untuk mati syahid di jalan Allah, maka dia wafat meninggal dalam kondisi cabang di antara cabang kemunafikan, wal iyadu billah. Jadi apa yang harus kita lakukan ya Ustaz? Yang pertama, teladani Sumud, teladani keistiqomahan. Tetaplah kita istiqomah dalam Islam kita, tetaplah istiqomah dalam iman kita, tetaplah istiqomah dalam amal soleh kita, tetaplah kokoh dalam iman, amal soleh dan dakwah meskipun banyak rintangan, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah perkuat ukhuwah global, soliditas dan solidaritas. Sadari para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap perjuangan kita di kota Makassar, Indonesia, setiap keimanan kita, setiap amal soleh kita, dan setiap perjuangan dakwah kita di Indonesia adalah bagian dari perjuangan umat Islam dunia. Para hadirin azakumullahu ta'ala jami'an. Apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir di antaranya adalah berikan kontribusi nyata. Tunjukkan keberpihakan kita. Meskipun kita semuanya tidak bisa naik kepada armada Sumud Protila, tapi bisa kita membersamai, mendorong mereka dengan doa-doa kita, mendorong mereka dengan keimanan kita, mendorong mereka dengan donasi-donasi kita. Meskipun tinggal kita yang sendirian yang berdoa, meskipun tinggal kita sendirian yang berdonasi, meskipun tinggal kita sendirian yang menyebar informasi yang valid, maka teruslah kita bersama Gaza, Palestina. Karena kita diciptakan sendirian, dilahirkan ke dunia sendirian, akan mati wafat sendirian, dan akan dibangkitkan di hadapan Allah sendirian, mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Maka tunjukkanlah di mana keberpihakan kita. Apakah kita dengan Gaza Palestina atau dengan waliyadzubillah Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kalian bersikap lemah. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun, orang-orang Islam, orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, kalau kita menjaga kualitas keimanan kita. Jika hari ini Gaza berteriak, aku tidak sendiri, aku tidak sendiri, maka jawaban kita bersama adalah kami bersamamu. Dengan doa, harta, jiwa, soliditas dan solidaritas kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mari kita memperbanyak doa, memperbanyak donasi dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulatal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gazzah wa Palestin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari dirikanlah salat.